Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dalam video ini kami akan mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Konsep Akad Tabaruk dalam Operasional Asuransi Syariah. Langsung saja kami akan memaparkan makalah dari kami melalui video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rumuzi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari tabaruk sendiri. Pertama, pengertian tabaruk. Akad tabaruk merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. Tabaruk sendiri berasal dari kata tabarro'ah ya tabarro'u tabarro'an yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan ataupun dirma. Orang yang berdirma disebut mutabari atau dirmawan. Sementara orang yang berhak menerima dana tabaruk disebut mutabarok lahu. Dalam akad tabaruk tidak mengandung unsur tabungan atau non-saving karena tujuan dari tabaruk sendiri yaitu murni untuk tolong-menolong sesama manusia. Maka dana ini tidak bisa dirubah menjadi dana tijarah dan tabaruk tidak bisa digunakan untuk biaya operasional perusahaan ataupun bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Tabarok yang bertujuan untuk saling tolong-menolong merupakan perbuatan yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat dianjurkan. Selain itu, melakukan kebaikan dengan tolong-menolong merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan melipat gandakan setiap pahala kebaikan yang dilakukan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu sesama. Pengaturan akad tabaru pada asuransi syariah. Akad tabaru diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/TSN/MUI/3/2006 tentang akad tabaru pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Menurut fatwa ini, akad tabaru harus melekat pada suatu produk asuransi syariah, baik produk asuransi jiwa maupun produk asuransi umum. Pada produk asuransi jiwa, komposisi premi asuransi terdiri dari dana tabaru dan tabungan. Sementara pada produk asuransi umum, premi asuransi hanya terdiri dari dana tabaru. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53/TSN/MUI/3/2006 tentang akad tabaru pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Akad tabaru adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersial. Seperti halnya hibah yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, begitu pula dana tabaru. Setiap dana tabaru yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang mengambil kembali hibahnya, perumpamaannya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya. Sifat dari perumpamaan tersebut sangat buruk. Untuk itu, tidak baik bagi seorang muslim untuk mensifati dirinya dengan sifat yang buruk sehingga disamakan dengan hewan yang buruk pada saat kondisi yang terburuk. Kedudukan para pihak dalam akad tabaru. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaru, dan secara kolektif selaku penanggung atau mudorib. Tiap peserta yang bergabung sebagai peserta harus mempunyai kerelaan untuk memberikan sebagian dana yang disebut dana tabaru untuk diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah. Dari kerelaan ini maka timbul niat ikhlas untuk membantu antara peserta asuransi tanpa adanya niat lain, yaitu mengharapkan bantuan peserta lain apabila sedang
tertimpa musibah. Dalam poin C, saya akan menjelaskan tentang pengoperasionalan dana tabaru pada asuransi syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan akad muwadah, di mana pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Apabila hal ini dilakukan oleh peserta asuransi syariah, maka perbuatan ini tak ubahnya seperti seseorang memberikan hibah kemudian diambil kembali. Selain itu, apabila akad muawadah ada pada asuransi syariah, maka akan dipertanyakan sisi syariahnya asuransi tersebut apabila dibandingkan dengan asuransi konvensional. Perbuatan seperti ini berdasarkan kesepakatan jumhur ulama merupakan tindakan yang diharamkan. Secara kolektif, peserta merupakan penanggung dalam kurung mutabari. Setiap peserta memberikan dana tabaru kemudian dikumpulkan menjadi satu akun yang terpisah dari dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dari dana tabaru yang dikumpulkan setiap peserta asuransi syariah dapat menunjukkan bahwa setiap peserta merupakan penanggung dari peserta lain yang terkena musibah. Bentuk pertanggungannya adalah dengan memberikan dana tabaru yang berfungsi untuk membantu peserta lain. Dana tabaru yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar wakalah. Perusahaan asuransi menginvestasikan kumpulan dana tabaru tersebut agar dana tabaru lebih produktif. Meskipun tabaru merupakan suatu transaksi nirlaba atau dalam kurung non-profit, perusahaan pengelola merupakan lembaga profesional yang berprofit oriented, sehingga dana tabaru diinvestasikan dan keuntungannya dapat dibagi antara perusahaan dan peserta. Nah, sementara perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dari investasi dan tabaru melalui akad mudharabah atau akad murabahah musyarakah. Perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan dengan akad lain, yaitu akad wakalah bil ujroh, yang mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bisa mendapatkan fee atau ujroh. Melalui dari akad tersebut, dari hasil investasi kumpulan dan tabaru bisa lebih menguntungkan karena akan membuat dana tabaru ada pada posisi surplus underweighting. Surplus underweighting adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya lain dalam suatu periode. Mungkin itu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, jika terdapat surplus underwriting atas dana tabaru, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut. Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akun tabaru, disimpan sebagai dana cadangan, dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuari atau manajemen resiko. 3. Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta lain. Salah satu alternatif di atas dapat dipilih oleh para pihak, namun hal ini harus sesuai kesepakatan pada awal perjanjian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam isi perjanjian polis antara peserta dengan pengelola asuransi syariah. Namun dalam akun tabaru tidak selalu terjadi surplus underwriting. Bisa jadi akun tersebut mengalami defisit underwriting. Defisit underwriting sering dikali terjadi ketika banyaknya pengajuan klaim sementara cadangan tabaru dalam akun jumlahnya sedikit. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai tabaru mengatur defisit underwriting pada bagian ke-6. Menurut peraturan tersebut, apabila terjadi underwriting atas dana tabaru, maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard. Pembagian qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaru.
Pada ketentuan penutup, Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai tabaru mengatur tentang penyelesaian perselisihan para pihak. Langkah awal yang harus ditempuh dalam menyelesaikan adalah melalui musyawarah. Badan Arbitrase Nasional menjadi alternatif penyelesaian sengketa terakhir setelah tidak ditemukan kesepakatan pada tahap musyawarah. Nama saya Vina Kristiana, NIM 1217114. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, saya akan menyimpulkan akad tabaru merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. Tabaru berasal dari kata tabaru'a, ya tabaru'u, tabaru'an, yang berarti sumbangan hibah, dana kebijakan atau dharma. Tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong merupakan perbuatan yang mulia menurut Allah dan sangat dianjurkan. Akad tabaru diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53 DSN MUI Romawi 3 2006 tentang akad tabaru pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53 DSN MUI Romawi 3 2006, akad tabaru pada asuransi dan reasuransi syariah. Akad tabaru adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Seperti halnya hibah yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, begitu pula dana tabaru. Setiap periode pengelolaan dana tabaru akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu surplus underwriting dan defisit underwriting. Surplus underwriting adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dapat satu periode. Sedangkan defisit underwriting adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lebih besar dari dana yang terkumpul. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.